Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ambarwati. Hari ini kita akan belajar membuat media pembelajaran video whiteboard animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ambarwati dalam pelajaran IPA. Ini adalah contoh media pembelajaran video whiteboard animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Berikut ini. Jika dimasukkan dalam dua kelompok berbeda berdasarkan rasanya, maka akan didapatkan kelompok A berasa masam dan kelompok B berasa pahit, di mana kelompok A adalah bahan asam dan B bahan basa. Mari simak tutorial berikut ini. Pertama, kita buat dulu rancangan alur cerita atau story lainnya, video pembelajaran yang sudah lengkap materi maupun gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam slide Powtoon. Ini adalah salah satu contoh naskah media pembelajarannya atau story lainnya. Ini kita buat dalam rangka untuk mempermudah saat pembuatan slide-slide di Powtoon. Ada alur ceritanya, ada gambar-gambar yang harus ditayangkan, narasinya, dan durasi waktu. Walaupun nanti dalam kenyataannya nanti bisa berubah ketika kita berada di dalam media Powtoon, bisa kita sesuaikan. Gambar-gambar ini juga nanti sudah kita siapkan, sudah kita upload di dalam media Powtoon. Jadi semua sudah siap. Gambar maupun teksnya sudah kita siapkan. Kalau story lainnya sudah siap, kita masuk ke dalam aplikasi Powtoon dengan cara mengetik powtoon.com, bisa dicari langsung atau lewat aplikasi pencarian di Google. Ini juga bisa, ketik saja Powtoon. Ini kita klik, kita masuk ke sana. Perlu diingat bahwa aplikasi Powtoon adalah cara pembuatan animasi yang berbasis online. Jadi kita harus memastikan jaringan internet stabil dan kuat. Ini kita sudah masuk. Kalau kita sudah mempunyai akun Powtoon, maka tampilannya akan semacam ini. Tetapi bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Powtoon, bisa masuk lewat sign up, kemudian masuk menggunakan akun Google ataupun Facebook. Jadi kali ini karena saya sudah punya akun Powtoonnya, maka bisa tampilannya semacam ini. Kita mulai saja ya. Di sini ada file Powtoon animasi yang sudah saya buat. Di sini ada di sini. Kalau kita mau membuat baru, maka kita bisa klik di sini blank, jadi baru, kosong. Setelah kita klik blank, kemudian kita pilih resolusinya, kita pilih menggunakan yang horizontal. Jadi memang kita sangat tergantung dengan internet. Sudah masuk. Setelah masuk, maka kita akan pilih tampilan atau style Powtoonnya. Di sini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan, yaitu Modern Apps, Whiteboard,
kartun, infografik maupun reel. Saya rekomendasikan kali ini saya pakainya Modern Age. Setelah masuk seperti ini, ada 3 bagian ini. Yang sebelah kiri adalah slide-slide kita. Nanti kita bisa menambahkan slide-slide yang lain. Jadi mirip dengan PowerPoint ya. Kemudian yang tengah ini adalah lembar kerja kita. Kemudian yang pojok kanan di sini adalah tempat toolbar. Ini adalah tempat toolbar kita. Di sini ada background, text, karakter, properties, shape, image, video, dan sound. Kita bisa menggunakan toolbar ini nanti untuk mendukung, mempermudah saat kita mengerjakan animasi PopTool. Saat membuat slide yang pertama, jangan lupa ketika kita mau mulai, pertama kali kita ganti dulu file kita, misalkan adalah latihan PopTool yang letaknya ada di pojok atas bagian tengah. Ini adalah nama file kita, latihan PopTool. Kemudian ketika kita mau mulai, pastikan panah timeline ini berada pada pojok kiri, yaitu detik ke-0. Setelah itu, kita tentukan backgroundnya. Backgroundnya kita pilih, kita bisa memilih background dengan warna polos, semacam ini. Atau bisa juga kita pilih background dengan beberapa tema. Kita bisa memilih yang free. Ada banyak pilihannya. Kali ini saya akan memilih yang location, yang saya pakai seperti contoh tadi di awal. Yang ini. Ini adalah backgroundnya. Setelah kita tentukan background, kita tentukan karakter yang ada di dalamnya. Kita lihat. Kita juga pilih yang free. Saya pakainya Office ini. Dan saya pakai ini. Jadi karakter ini bisa kita ganti-ganti ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan flip arahnya dari kanan apa dari kiri. Bisa. Kita juga bisa memilih posenya. Apakah posenya ini hello, happy, idea, bebas. Nah ini karena di awal maka saya menggunakan yang pose hello. Nanti bisa dipilih sesuai dengan kondisinya saat menerangkan apa. Setelah background siap, maka kita bisa memasukkan teks yang akan menjadi isi slide. Kita pilih untuk judul, asam, basa, garam. Untuk teks judul ini bisa kita ketikkan atau bisa kita kopikan dari Storyline. Kita ganti warnanya yang kontras dengan background. Kemudian untuk style hurufnya kita bisa pilih bebas di sini, atau kita bisa di tanda bintang. Tanda bintang itu untuk memberi tanda. Kalau kita langsung di tanda bintang berarti saya sudah memberi tanda apa-apa yang biasa saya pakai. Kemudian untuk ukuran hurufnya bisa kita ketikkan di sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita ketikkan lagi body text-nya, ini untuk nama. Kita masukkan nama saya, bisa dikopikan dari Storyline-nya, misalkan inilah namanya, saya kopikan untuk ini sama, mau buat yang kontras dengan background-nya biar kelihatan. Hurufnya kita perbesar.
fontnya kita pilih ini yang sama dengan yang tadi. Ini sudah kita masukkan. Kemudian kalau kita mau masukkan gambar-gambar di sini, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah menguploadnya. Mengupload gambar-gambar tersebut di dalam image ini. Jadi bisa diupload gambar-gambar yang dibutuhkan. Sekarang, misalkan tadi saya sudah menyiapkan untuk gambar-gambar keperluan membuat slide asam basa ini, maka saya bisa blok ini semua, kemudian saya klik open, maka dia sudah masuk semuanya di dalam image dalam folder saya, misalkan seperti ini. Inilah gambar-gambar yang tadi sudah saya upload. Kalau sudah masuk di sini, maka tinggal saya mendragnya saja. Dragkan memasukkannya ke dalam slide seperti ini. Saya atur biar cantik ukurannya. Sama untuk gambar-gambar yang lain bisa saya masukkan semuanya. Dengan cara yang sama tadi sudah memasukkan 3 logo ini. Maka kita bisa sekarang mengatur cara keluarnya. Jadi kita pakai efeknya, efek keluarnya mau seperti apa, efek masuknya. Masuknya menggunakan cara apa? Misalkan dari atas. Kemudian untuk tulisan asam basa, masuknya menggunakan efek misalkan ini tulisannya kata-kata ini kita atur, kita cobakan menggunakan preview. Sudah dengan keinginan kita ya. Untuk karakternya mungkin nanti masuk, kita atur masuknya juga, kita atur zona di kanan, maka dari kita previewkan. Untuk keluarnya biar tidak saling menumpuk, kita bisa atur timeline-nya setelah kita masukkan suaranya. Jadi sekalian kita paskan, yaitu menggunakan sound di sini kita masukkan. Untuk memasukkan rekaman suaranya, kita kopikan dulu yang ada di storyline. Untuk bahan kita kopikan, kita masukkan di sini. Ini untuk contoh kita, walaupun kita tidak butuh teksnya, tetapi ini dalam rangka kita membantu saat kita rekaman. Kita klik sound, kemudian kita masukkan, nanti akan ada hitungan 3, 2, 1. Setelah start, hitungan 3, 2, 1 baru kita mulai. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang materi asam basa garam. Ada 20 detik dalam rekaman kita. Kita cobakan kalau memang suara dirasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita.
Hari ini kita akan belajar tentang materi asam, basa, garam. Kalau sudah dirasa oke, kita simpan dengan judul slide 1. Oh ya, jangan lupa tadi pas proses pengambilan suara, tadi kita pilih yang current slide ya. Jadi biar setiap slide itu kita bisa memasukkan suara yang berbeda. Setelah kita masukkan suara mikrofon, kita sekarang pilih musiknya, musik latarnya akan apa. Kita pilih di sini, kita bisa masukkan juga dengan kita mengupload atau yang dari bawaan Poptone sendiri. Karena dari Poptone sendiri juga banyak untuk yang free. Jadi kita bisa pilih, kita bisa coba dulu. Belum kita masukkan, kita coba dulu. Yang paling cocok. Misalkan ini kita pilih, kita cobakan di sini play together, suara latar sama suara mikrofon. Kita atur juga volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang gimana pengaturan ini sama untuk semua slide, kecuali yang suara mikrofon setiap slide-nya berbeda karena kita tadi kita atur untuk current slide. Sudah masuk. Kemudian kita coba ya, karena ini sudah tidak kita pakai ya, sudah cukup hanya untuk rekaman saja, maka ini sudah kita hilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Kata-kata Ambar muncul di detik kelima. Ini kita teruskan, berarti nanti Ambar di detik kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang, kita bisa lihat tadi rekaman kita adalah 12 detik. Bisa kita lihat tadi rekaman kita suara adalah 12 detik, sedangkan untuk timelinenya kita hanya menyediakan 10 detik. Maka kita tambah dulu sampai minimal 12 detik, atau kita tambah 1 detik menjadi 13 detik. Ini kita cobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang materi asam, basa, garam. Di tulisan Ambar tadi muncul di detik ke-5 dan untuk judul sekitar di detik 10. Maka kita pindahkan yang judul ini sekitar detik ke-10, kemudian yang nama Ambar kita pindahkan ke detik ke-5. Yang Ambar ini akan muncul sampai detik terakhir, yang judul asam, basa, garam juga sampai detik terakhir. Kemudian ini logo ini juga akan kita munculkan sampai detik terakhir. Tadi yang ujung kiri menyatakan dia mulainya pada detik berapa, dan ujung kanan menyatakan dia akan berakhir pada detik berapa. Setelah semua kita atur timelinenya, kita cobakan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amarwati dalam pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang materi asam, basa, garam.
pas antara munculnya gambar, munculnya tulisan, dan suara sudah tepat. Maka kita anggap slide 1 ini sudah selesai. Untuk slide berikutnya kita bisa tambahkan slide di pojok kiri, maka akan tampil slide yang kedua, 3, dan seterusnya. Cara pembuatannya sama dengan cara pembuatan slide pertama, dengan bisa merubah backgroundnya ataupun tulisan-tulisannya. Intinya caranya sama. Yang agak berbeda di sini nanti antara slide 1 dan kedua tampilannya kita bisa menggunakan variasi yang berbeda. Jadi ini kita klik, kemudian kita pilih yang ring, kita bisa menggunakan spiral. Tampilannya ini nanti kita coba ini bergelombang, maka ini tampilannya akan kita lihat. Pastikan ini adalah di sebelah kanan ketika menampilkan dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ambarwati dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang materi asam, basa, garam. Nih, antara slide sudah ada jedanya berupa gelombang seperti yang kita pilih. Itu tadi cara pembuatan media pembelajaran whiteboard animasi berbasis Popton. Setelah selesai, jangan lupa kita untuk menyimpannya. Jadi file kita akan tersimpan di Popton, tidak tersimpan di laptop atau PC kita. Jadi cara menyimpannya, mempublisnya di Popton, kita publish dulu di Popton. Kita beri judul latihan Popton ini. Kemudian kita tag judul-judul apa saja, tambahkan aja di sini. Kemudian kita pilih kategorinya. Privasinya kita publish, kemudian kita next, kita pilih ini kualitasnya dan siap untuk dipublish. Ketika mau publish ke media lain, maka yang akan publish adalah dari Poptonsnya sendiri. Kita tinggal memilih kita mau publishnya di mana. Ini sudah siap. Kita akan publish ke mana? Misalkan kita mau publish ke YouTube, maka kita pilih akun yang akan kita buat publish di YouTube. Publik. Pilih privasinya untuk publik, kemudian next, dan konfirmasinya nanti akan masuk ke email yang buat mendaftar ke Popton kita tadi, yaitu ke Gmail yang tadi. Itu tadi cara untuk publish Popton. Kita ambil contoh untuk konfirmasi dari Popton dan YouTube yang sudah masuk macam ini. Ini adalah konfirmasi dari Popton dan YouTube yang menyatakan bahwa animasi kita atau video kita sudah masuk ke YouTube dan ke Popton. Demikian tadi tutorial pembuatan media pembelajaran whiteboard animasi berbasis Popton. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.